Penyesatan dari karismatik paling bahaya dan mematikan. Penyesatan dari karismatik itu paling bahaya. Saya Pendeta Tan Hoinai. Sebenarnya saya harus meluruskan ya, yang disebut sesat itu apa? Sesat harus pakai ayat Alkitab ya. Matius 22 ayat 29. Sesat itu tidak mengerti kitab suci ya dan kuasa Allah. Jadi sesat itu bukan yang tidak Tritunggal sesat, bukan. Sesat itu yang tidak mengerti kitab suci. Ini perkataan langsung Yesus loh. Ya, perkataan langsung Yesus, kamu sesat dan tidak mengerti kuasa Allah ya. Itu ya. Oke. Sebenarnya penyesatan itu ada 3 kelompok sebenarnya. Ya, Alkitab sudah menulis. Yang pertama dari para penyembah patung. Ya, penyembah patung itu di dalam Ulangan 7:25 adalah kekejian bagi Allah. Nyembah patung itu keji. Udah gitu patungnya diberi nama Tuhan Yesus. Berarti kekejian ibu dari segala kekejian di bumi. Wahyu 17 ayat 5. Penyembah patung juga merupakan 666 antikristus itu demi nama patung. Tangan kanan, ini tangan kanan menunjuk ke jidat. Di dalam Wahyu 13 ayat 16, 17, 18. Kalau penyesatan dari penyembah patung, orang paham. Udah nggak mungkin Pak, penyembah patung masuk surga itu udah nggak mungkin. Nggak usah repot-repot kita. Nggak usah repot-repot jelasin ya. Ya, mereka yang tetap ngotot penyembah patung, kan dia tengok-tengok dulu. Ada orang nggak? Kalau nggak ada orang, baru dia nyembah. Kalau ditanya, ngotot, kami nggak nyembah patung, Pak. Mana ada kami nyembah patung? Kami nggak nyembah patung. Dia tengok-tengok dulu. Begitu nggak ada orang. Ya, kalau penyesatan dari penyembah patung, kita nggak usah repot-repot. Itu orang sudah ngerti, nggak mungkin lah. Ya, orang waras, orang yang pikirannya waras sudah mengatakan tidak mungkin penyembah patung masuk surga. Meskipun patungnya diberi nama Tuhan Yesus. Itu bisa mudah dipahami. Kedua, yaitu penyembah Allah segitiga. Allah segitiga gini nih ya. Segitiga itu gimana sih? Ya pokoknya segitiga lah ya. Nah, segitiga gini. Allah segitiga sama sisi ya toh. Sini Bapa, sini Putra, sini Roh yang dikudus-kuduskan ya, yang sering disebut dengan para Calvinis, Allah yang berbiji 3, rupa-rupa warnanya. Nggak usah dijelaskan macam-macam, orang sudah tahu tidak mungkin penyembah Tritunggal masuk surga. Itu mudah dipahami ya toh. Nggak usah berkoar-koar kita menjelaskan ya toh. Nggak usah Anda yang berkoar-koar, penyembah Allah itu Bapa, Putra, Roh Kudus 3 tapi 1. Hanya orang tidak waras mengatakan 3 tapi 1, plural tapi singular ya. Tritunggal tapi esa. Kita nggak usah jelasin macam-macam, kita langsung bisa tahu tidak mungkin penyembah Tritunggal masuk surga. Mudah toh. Nah, ini dia ada satu kelompok lain, yaitu namanya kelompok karismatik. Disinilah ini penyesatan yang paling bahaya. Ya, dia menipu ya, yang disebut sebagai suam-suam kuku. Ya, Alkitab menulis suam-suam kuku Wahyu 3 ayat 16 ya. Panas enggak, dingin enggak, ya toh. Enggak berani berkata ya. Ya, ragu-ragu suam-suam kuku. Dia membuat jargon doktrinnya begini. Kita percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Sudah gitu Bapa hampir tidak disebut. Hampir tidak disebut. Hanya di momen-momen tertentu, saat dia doa sendiri, atau saat dia doa di akhir ibadah, atau saat dia baptisan, Bapa masih disebut-sebut. Tapi dia tidak pernah mendeklarasikan kami beriman kepada Tuhan Allah Juru Selamat satu-satunya Yesus Kristus. Nggak berani. Kalau Tuhan Allah nggak berani. Kalau Tuhan berani. Ini penyesatan paling mematikan ya, paling bahaya ya. Kalau
penyembah patung, kita sudah ngerti hal nggak mungkin lah penyembah patung. Anda mau berkuar-kuar seperti apa, penyembah patung nggak mungkin masuk surga. Penyembah Allah berbiji tiga atau gerombolan para Allah nggak mungkin. Nah ini dia yang berkata bahwa kami percaya, Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut ya pujian penyembahan untuk Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tok cuman begitu. Ya, kalau ini kan Kristen sejati, Alkitabiah. Kalau kami Yesus Kristus Tuhan Allah, Juru Selamat, Alfa Omega, Maha Kuasa. Yudas 1 ayat 25 itu nulisnya apa? Allah yang esa, Tuhan, Juru Selamat. Ya, segala hormat, kemuliaan, kebesaran, kemuliaan untuk Dia. Dari kapan? Sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Siapakah Allah yang esa, Tuhan dan Juru Selamat di dalam Yudas 1 ayat 25? Yesus Kristus. Nah ini kelompok karismatik Allah esanya dibuang. Anda baca Yudas 1:25 ya. Yudas pasal 1, karena Yudas itu hanya ada satu pasal, saya sering menyebut Yudas 1:25. Yudas pasal 1 ayat 25. Allah yang esa dibuang oleh karismatik. Yang diambil cuman Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Wahyu 1 ayat 8 misalnya ya. Di situ ditulis Yesus berkata, Aku Alfa Omega, said Lord God, kata Tuhan Allah, firman Tuhan Allah. Firman itu perkataan, kata Tuhan Allah. Tuhan Allahnya dihilangin Allahnya. Ya, dia nggak mau nyebut Yesus Allah. Kalau Allah tetap si Bapa. Itu karismatik Bapak Ibu Saudara. Saya di karismatik 27 tahun, saya 35 tahun di Tritunggal, 27 tahun diantaranya saya di karismatik. Pindah-pindah sih. Karismatik itu kan banyak macamnya ya toh. Ya, ada gereja bingung, terus ada segala macam lah ya. Ada gemes ya toh, gereja gemes dan lain-lain ya toh. Gereja danu-danuan ya toh, gereja pantai-pantaian ya. Seperti itu semua aliran karismatik semua itu. Yang bahasa rohnya sikaralama raba, makin diraba makin terasa, yuk raba terus, nah, seperti itu ya. Raba gitu. Itu bahasa roh iblis sebenarnya ya. Dulu saya dedengkotnya itu bahasa roh itu. Anda mau minta bahasa roh apa? Bahasa roh raba-raba atau bahasa roh orang kedinginan didi atau bahasa roh tukang luak sandalawas ember bekas gitu. Anda mau minta bahasa roh model apa? Dulu saya jagonya bahasa roh. Dulu, sekarang saya tetap berbahasa roh, tetapi berbahasa roh yang Alkitabiah. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2. Tuh, itu bahasa roh yang benar Alkitabiah. Tidak boleh dikeluarkan di dalam ibadah. Karismatik ini penyesatan yang paling bahaya, Pak, paling mematikan ya. Sepertinya membawa orang itu menjadi abu-abu gitu. Panas enggak, dingin enggak. Dia selalu menyembunyikan kata Yesus Allah, dia sembunyikan tuh. Baru nanti muncul saat baptisan. Sebenarnya ini dalam rangka transformasi sih ya. Dulu gereja karismatik ketika saya masih ikut di dalamnya, itu di akhir setiap ibadah dia akan melakukan doa Bapa kami. Ini doa paling aneh di dunia. Hanya Indonesia yang menyebut doa Bapa kami. Padahal itu Bapa kami itu artinya Allah, artinya Tuhan Allah. Bapa kami itu doa Tuhan. Di luar negeri disebut the Lord Prayer, tidak ada the Father's Prayer. Negara paling aneh itu ya di sini. Ya. Matius 6 ayat 9 sampai 15 disebut doa Bapa kami itu cuma ada di sini. Di negara lain disebut doa Tuhan, the Lord Prayer. Karismatik dulu masih melakukan doa Bapa kami di akhir ibadah. Sekarang sudah enggak. Ya, teman-teman saya yang masih di karismatik ya toh, karena sedang bingung ya. Kalau Tan dia bilang gitu. Kalau aku meninggalkan karismatik, aku kan enggak punya kerjaan. Jadi nanti aku nggak dapat khotbah, nggak dapat amplop. Oh, bener dong Filipi 3:19. Tuhanmu perutmu. Wah, kamu itu selalu mencandain aku, Tuhanku perutmu. Lah memang faktanya iya kok. Kamu sudah tahu bahwa Allah itu Yesus. Ya,
Allah satu-satunya itu Yesus. Ayatnya banyak bertaburan. Tadi yang Yudas 1:25 kan kamu buang melulu tuh Allah Esa. Roma 9 ayat 5, Mesias adalah satu-satunya Allah yang harus dipuja selama-lamanya, ya. Ya, apalagi ya, belum kamu baca Wahyu 21 ayat 7, Yesus itu Allah, Wahyu 1 ayat 8, ya. Wahyu 4 ayat 2, yang duduk di tata surga itu cuman Yesus, ya, nggak ada yang nggak ditemani Bapa, ya. Ayatnya bertaburan, tapi kamu sengaja tidak berani untuk mengambil keputusan. Bahasa Inggrisnya coward, ngerti coward, ya. Makanya ya orang-orang seperti temanku ini saya selalu ngomong, kamu itu dari dulu ya, memang Tuhanmu itu perutmu kok mau ngomong apa aku, ya, ya. Semua PDT pendusta dari karismatik itu tahu sebenarnya Yesus itu Allah, tahu bukannya nggak tahu, ya. Lalu dia bungkus Yesus itu cuman Tuhan dan juru selamat. Dulu juru selamat kan harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3, Lukas 1 ayat 46, 47, 49. Juru selamat itu harus Allah, nggak bisa juru selamat nggak Allah. Kalau Yesus itu cuman Tuhan dan juru selamat lalu Allahmu Bapa, inilah yang disebut suam-suam kuku. Bapaknya disembunyiin melulu, ya. Nanti baru kalau baptisan disebut, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Itu kan namanya suam-suam kuku. Dimuntahkan Allah, lo kan kasihan toh. Paling mematikan ya penyesatan dari karismatik. Anda dibawa seolah-olah Anda itu merasa menjadi orang Kristen yang benar. Ini paling mematikan dan paling bahaya. Kalau penyembah patung udah tahu, itu pilihanmu. Udah tahu penyembah patung itu pasti nggak akan masuk surga. Penyembah Allah yang berbiji 3, Bapa, Anak, Roh Kudus sudah pasti tidak masuk surga. Kalau kamu masih mengimani itu kan pilihanmu. Udah jelas itu. Lah ini yang suam-suam kuku. Ini paling bahaya Bapak Ibu Saudara. Saya lihat teman-teman saya sendiri 27 tahun loh. Kalau saya sering ngomong saya di Tritunggal 35 tahun, 27 tahun diantaranya adalah di gereja bingung. Bingung apa bejat lah ya. Ya, saya sering menyebut bingung atau bejat ya. Membawa jemaatnya ini seolah-olah sudah merasa benar dan merasa bakal masuk surga. Karena tidak terang-terangan dia Tritunggal, tidak terang-terangan. Yang dia takut itu sinode sama perut. Takut sinode kalau ketahuan, kalau ketahuan. Dia makanya cuman kami percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, beri tepuk tangan, oplok, 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 oplok. Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Lalu mengadakan banyak mujizat. Coba Anda tanya, Allahmu siapa? Kamu kan cuman nyebut Yesus Tuhan Juru Selamat. Allahmu siapa? Ya, banyak temanku mengaku, Tan, sebenarnya kami tahu, kami itu seperti kamu katanya. Kamu itu benar Alkitabiah. Yesus itu Tuhan Allah. Lah iya. Juru selamat harus Allah, betul. Jadi kalau kamu mengaku Yesus itu Tuhan dan juru selamat, Tuhan kan pasti Allah. Juru selamat kan harus Allah. Sebenarnya kamu mengakui kalau Yesus itu Tuhan dan juru selamat, Yesus itu Allah. Kenapa kamu tidak berani? Itu yang disebut suam-suam kuku. Panas enggak, dingin enggak. Mendingan penyembah patung, dingin. Penyembah Allah segitiga dingin, jelas dia. Penyembah patung, nggak usah pakai penjelasan macam-macam, tidak mungkin penyembah patung masuk surga. Penyembah Allah berbiji 3, ada 3 biji Allah, gitu. Nggak usah perlu penjelasan macam-macam, orang sudah tahu penyembah segitiga Allah berbiji 3 tidak mungkin masuk surga. Yang menjadi masalah adalah penyesatan karismatik. Itu Bapak Ibu Saudara. Ya, sebenarnya semua tayangan kami kalau saya menyebut Tritunggal sebenarnya fokusnya ke karismatik Bapak Ibu Saudara. Karena karismatik ini benar penyesatan yang mematikan. Ya saya kasihan ya. Ayo siapa bisa membantah? Kalian para PDT, para pendusta. Semua teman-teman saya, mantan-mantan teman-teman saya yang di gereja bingung ya loh. Gereja bingung atau gereja bejat lah, itu ada banyak aliran ya, termasuk di situ gemes. Gemes aku sama gereja ini, gemes. Gereja pantai-pantaian, gereja dano-danoan, nama-nama dano itu.
nama-nama pantai. Ya, ya, ya. Ini penyesatan paling mematikan Bapak Ibu Saudara. Tapi ya kadang saya berpikir begini ya. Iya sih Pak, perut Pak. Ya, ayo jujur, kalian para PDT pendusta yang bernaung di bawah gereja yang namanya gereja karismatik, beraliran karismatik, jujur saja. Ya kamu memungut persepuluhan kan masih dalam rangka perut toh. Betul, ya. Ya, gereja-gereja segitiga sudah mulai nggak memungut persepuluhan loh. Ya, yang mati sudah tidak pulang ke rumah Bapak loh. Gara-gara ini nih Tan Hoina ini. Rest in peace and rest in suffering. Kan saya membuat tayangan itu. Ya, kalau Anda pulang ke rumah Bapak, rest in suffering ya. Ya. Berdiam dalam sengsara, bukan mati dalam damai ya. Bukan rest in peace, bukan rest in suffering ya. Kamu meninggal dalam sengsara. Lalu gereja-gereja dari kelompok segitiga, penyembah Allah berbiji tiga, dia sudah nggak memakai lagi pulang ke rumah Bapak. Karismatik masih pakai loh. Ya, kita buktikan nanti pencipta lagu yang sekarang sudah uzur, pencipta lagu yang sekarang sudah uzur, Neko Ora Raharjo. Nanti kalau dia pass away, taruhan sama saya, dia akan nulis telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Sisa-sisa terakhir ya. Gede lucu yang kuar-kuar melulu haleluya. Gede lucu, gede apanya? Gede bohongnya, gede nipunya. Taruhan sama saya. Kalau sebentar lagi dia pass away, dia akan ditulis telah pulang ke rumah Bapa. Pendusta gede lucu. Pithecanthropus erectus Sabedono, Stephen Drum, taruhan sama saya. Nanti kalau dia mati, yaitu dia akan ditulis telah pulang ke rumah Bapa. Sementara gereja-gereja yang lain sudah meninggalkan kalimat itu. Mereka sudah memakai telah menyelesaikan pertandingan atau apapun ya. Padahal yang benar adalah telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ya, itu yang benar. Jadi di Batu Nisan itu semua yang saya layani di dalam kedukaan, semua pelayanan kedukaan kami, nisannya ditulis telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus. Anda cek itu di pemakaman umum sini ya, Pondok Rangon ya. Ya, di antara segitu banyak nisan ada nongol satu tuh ya. Kami pernah melayani pelayanan di Pondok Rangon, tulisannya begitu, telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus ya. Nah semua karismatik nanti tetap masih telah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Kalian para pendusta karismatik, siapa bisa bantah? Temanku paling banyak orang karismatik itu ya seperti itu ya. Semua pendusta dari karismatik akan selalu mengatakan haleluya, mari kita sambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tepuk tangan meriah ya. Semua akan ngomong begitu. Aduh, saya ngenes ya. Anda sedang dibawa ya ke tepi jurang, betul-betul jurang yang nanti Anda itu kaget ya bahwa Anda itu ke neraka semua. Gara-garanya apa? Anda tidak mengakui Yesus itu Allah. Ya. Ya, itu yang disebut suam kuku. Wahyu 3 ayat 16, dimuntahkan Allah. Ya, seperti itu ya. Jadi ya, Yesus Tuhan dan Juru Selamat ya. Ingat Yudas 1 ayat 25, kamu buang Allah Esa. Ya, yang kamu ambil cuman Tuhan Juru Selamat Yesus Kristus. Allah Esanya kamu buang. Yudas 1:25. Wahyu 1 ayat 8, Yesus itu Tuhan Allah, bukan cuma Tuhan doang. Tuhan dan Allah ya. Seperti itu ya. Clear Bapak Ibu Saudara. Saya sangat prihatin sebenarnya semua sasaran khotbah kami kalau bicara Tritunggal sebenarnya karismatik ya. Karena orang sudah mudah ya, para penyembah patung nggak masuk surga, mudah dipahami Pak. Penyembah Tritunggal Allah berbiji tiga nggak masuk surga, mudah Pak. Ini yang serigala berburu domba itu karismatik ya.
ya, membawa kita seolah-olah kita itu merasa selamat. Ini paling parah, saudara. That it, ya, ayat Alkitab mengatakan, saya kutip lagi Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa, Tuhan juru selamat Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 8, Yesus Kristus Tuhan dan Allah. Ya. That it, ikut sekolah Alkitab biar pinter di atas rata-rata, dibaptis supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.